Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, jadi PPKM sudah official ya. Apakah kita harus buy atau justru sell? Karena banyak kekhawatiran yang sedang berlangsung. Nah, ada strategi apa nih yang bisa kita lakukan untuk 2 minggu ke depan di saat PPKM berlangsung? Dan adakah saham yang menarik bisa kita perhatikan? Yuk kita nonton video hari ini sampai habis. Nah, pertama-tama saya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa pendaftaran batch ke-7 sudah mau ditutup nih. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar bisa buruan daftar di formulir di bawah, saya akan cantumkan di kolom deskripsi, oke? Dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung hubungi kami di Telegram @aginvestadmin, oke? Nah, teman-teman bagi yang ingin melakukan akses eksklusif konten AG Invest seperti konsultasi porto, watchlist saham, atau request kopi saham ataupun stock screener bisa ke traktir.id/aginvest. Bagi teman-teman yang ingin mensupport channel ini juga bisa ke traktir.id/aginvest. Dan jangan lupa ya untuk cek Instagram saya di aginvest.official. Yuk kita langsung mulai. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin menginformasikan happy cuan ya bagi seluruh member grup premium AG Invest, di mana hari ini AGI kita lakukan taking profit. Hari ini lihat AGI kenaikannya sangat spektakuler sekali ya. Dalam satu hari 18,73%. Tadi sempat mencapai 20%, di mana harga AGI tembus di 1630 1640. Happy cuan for everybody. Nah, waktu itu kita entry pertama di sekitar 1050 dan entry kedua di sekitar 1300-an, dan hari ini kita taking profit sebagian besar ya. Nah, sekarang mungkin para investor ada yang sudah mengambil AGI ataupun ada yang belum pernah mengambil AGI. Kira-kira harus bagaimana? Nah, kita analisa dulu dong sahamnya seperti apa. Kita langsung lihat dari broker summary-nya ya. Jadi hari ini kita lihat AGI. Dari segi top 5 net buy-nya ada ZB, RF, YB, MG, dan CP. Nah, kita lihat dulu dong. Untuk yang pertama-tama broker MG ya, mungkin teman-teman agak familiar. MG ini melakukan fast trading atau day trading di saham AGI ini ya. Lihat transaksinya cukup besar, 37 million dalam buy dan 33 million dari sell ya. Atau 33 miliar. Nah, ini artinya transaksinya sangat besar di dalam AGI ini, sehingga memang ada kemungkinan ada terjadi markup in price. Tetapi kita coba perhatikan dari sisi akumulasi ya. Ada ZP dan RF ini melakukan pembelian yang cukup signifikan, di mana ada 14,4 miliar dan 10 miliar. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi yang berjualan, ada CC dan GR ini tidak terlalu besar. Nah, maka kita bisa melihat bahwa AGI ini sedang diakumulasi. Nah, tetapi teman-teman, apakah artinya besok akan lanjut rally nih? Nah, kita harus lihat dulu. Jumlah akumulasi yang kita lihat, perbandingannya itu kan tidak terlalu besar ya. 14,10,532 ini dengan 10,6632. Nah, sayangnya harga AGI ini sudah melonjak cukup tinggi, 18,72%. Sehingga bagi teman-teman yang belum punya barang di AGI ini, boleh hold dulu, boleh melihat wait and see ya ibaratnya. Apakah AGI ini akan koreksi terlebih dahulu? Karena memang walaupun ada akumulasi, tetapi harga AGI sudah terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, bagaimana kita coba perhatikan dari sisi asingnya? Kalau kita lihat dari asing ini hari ini terjadi penjualan yang cukup besar. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik teman-teman, coba kita perhatikan di tanggal 21 Juni. Kita lihat waktu terjadi kenaikan arah di 21 Juni, memang kita melihat asing justru melakukan taking profit. Dan kita melihat lagi di tanggal 1 Juli ini ya, di mana kenaikannya cukup signifikan, hampir arah, asing juga melakukan taking profit. Nah, apakah hari-hari berikutnya saham AGI ini langsung amblas? Ya, kalau kita lihat dari sebelumnya itu, AGI sempat ARB, tetapi lanjut rally lagi. Nah, jadi apakah besok AGI akan ARB? Ya, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau seumpamanya AGI ARB dan dilakukan akumulasi oleh bandar, itu teman-teman langsung bisa segera ambil ya. Itu justru menjadi kesempatan buat teman-teman ambil di harga murah. Nah, sekarang idea di belakang AGI, kenapa kita harus peduli dengan AGI, atau apakah AGI ini memang menarik ya untuk kita beli? Sekarang mungkin teman-teman tahu ya, kita bahkan Indonesia ada rem darurat lagi ya, dan bahkan di Pulau Jawa dan Bali harus terjadi work from home lagi selama periode waktu sekitar 2 minggu. Nah, ini menunjukkan bahwa situasi COVID di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan ya. Justru kalau teman-teman lihat dari data ya hari ini, di saat video ini dibuat, 1 Juli, yaitu jumlah kematian karena COVID ini breaking all time high lagi, tembus 500. Jadi artinya situasi di Indonesia ini COVID ya, ini sangat gawat nih. Nah, apalagi belum lagi kita pertimbangkan dengan banyak pasien yang di rumah sakit ini butuh oksigen. Nah, AGI ini adalah salah satu produsen oksigen, di mana kita lihat bahwa ada
akan ada dampaknya dalam penjualan di AGI ini dari sisi tabung oksigennya. Harga juga akan semakin tinggi karena demand sangat besar. Dan kebutuhan oksigen ini memang sangat tinggi karena COVID ini menyerang paru-paru dan banyak orang yang membutuhkan oksigen. Nah, jadi AGI ini pasti omsetnya akan naik ya, apalagi di kuartal kedua. Sehingga kalau dari sisi swing ya atau midterm, AGI ini memang kemungkinan masih bisa lanjut untuk rally. Nah, teman-teman, AGI ini bagi para investor ya bisa gunakan AGI untuk fast trading atau day trading, ataupun teman-teman bisa gunakan untuk swing trade. Tetap perhatikan dan analisa ya dari sisi entry point-nya. Nah, jadi teman-teman boleh perhatikan AGI ini masih sangat layak untuk dijadikan watchlist dari situasi COVID seperti ini. Oke? Nah, teman-teman, saya akan melakukan quick update dulu ya. Hari ini agro terjadi koreksi sebesar 3,855 ya. 3,85%. Nah, tetapi kita coba lihat asing terus melanjutkan pemborongannya di saham agro ini. Jadi, teman-teman sekarang mungkin bingung apakah harus dibeli ataukah ini adalah kesempatan ya untuk beli karena koreksi, ataukah justru ini sudah saatnya mulai reversal untuk ke bawah. Sekarang kita coba perhatikan bandarmologinya dulu ya. Kita lihat bahwa di pagi hari itu agro sempat rally, tetapi banyak bandar yang langsung melakukan taking profit ya. Pelan-pelan turun terus agro sampai akhirnya sempat 18 atau 17-an lebih ya. Itu hampir mendekati ARB. Nah, tetapi saat menjelangnya penutupan pasar, yaitu sesi kedua, kita melihat bahwa ada broker KZ yang melakukan akumulasi secara signifikan yang lalu disambut oleh broker YU. Nah, kedua broker ini adalah kemungkinan besar adalah bandar. Jadi kalau kita lihat dari sisi akumulasinya ya, mereka berdua ini agak sedikit berimbang ya. Saya tidak bilang kalau agro ini terjadi akumulasi hari ini. Kenapa? Karena kita bisa bandingin top 5-nya ya, net buy dengan net sell ini agak berimbang. Beda dengan situasinya di saat di tanggal 29 Juni di mana saat koreksi waktu itu CG borong begitu besarnya saham agro. Nah, tetapi koreksi kali ini YU dan KZ ini akumulasinya tidak signifikan sekali ya dibanding dengan yang jualan, yaitu BK berjualan cukup besar. Nah, jadi agro menurut saya memang harus agak waspada ya. Karena apa? Karena kedua adalah agro itu masuk UMA ya, unusual market activity. Jadi agro ini agak takut-takut nih untuk rally. Kenapa? Kalau mereka rally cepat-cepat nanti bisa disuspend. Kalau suspend banyak uang yang fast trader ini keikat di dalam agro, maka kehilangan kesempatan untuk trading di saham-saham lainnya. Jadi agro mungkin akan agak slow down dulu ya. Nah, bagaimana untuk hari Jumat atau 2 minggu ke depan untuk agro ini? Ya teman-teman tetap perhatikan karena bandar ini masih banyak banget barang ada di dalam agro. Jadi kalau misalnya mereka nanti lanjut akumulasi ya ikut saja, jangan khawatir. Kenapa? Karena pergerakan saham itu suka-suka agendanya bandar. Oke? Baik, sekarang kita lanjut. Teman-teman lihat ya, hari ini tanggal 1 Juli ada consumer rebound ya, sektor consumer yaitu INDF, ICBP dan Unilever. Kita tahu mungkin karena ada sentimen positif karena laporan keuangannya keluar di RTI, teman-teman bisa lihat hasil growth-nya sangat bagus ya untuk kuartal pertama. Jadi ada euforia dan kenaikannya cukup signifikan. Ini INDF ini 6% loh ya sehari doang. Lalu ICBP ada 4,29% dan Unilever di mana yang sudah sekian lama turun ada terjadi kenaikan 5,56% di sesi kedua ya, tiba-tiba aja terjadi kenaikan, padahal di sesi pertama itu Unilever nggak mampu ikut dengan INDF ataupun ICBP. Nah, dari ketiga saham ini yang mana yang menarik? Yuk kita pelajari bandarmologinya dulu. Sekarang kita lihat ya, INDF ini kita perhatikan kalau INDF terjadi akumulasi cukup signifikan. Ya, kita lihat CS sendiri aja 38 miliar dibanding dengan YPCCAZ yang kita kombinasikan ketiga ini sudah 38 miliar. Artinya apa? Barang YPCCAZ ini diambil diakumulasi oleh si CS. Belum lagi ada AKYU yang dimana akumulasinya sangat besar. Nah, artinya apa nih teman-teman? INDF ini terjadi akumulasi sangat signifikan. Jadi teman-teman boleh perhatikan nih, untuk INDF ini sudah lumayan menarik untuk di entry. Nah, bagaimana dengan ICBP? Kalau kita lihat ICBP juga ada terjadi akumulasi ya. Oleh YU, CP, dan AK. Kita bandingkan dengan top 5 sell-nya YPCC, PD, SQ, DX ini. Kalau kita lihat SQ, PD, CCYP ini ya majority adalah retail ya. Walaupun belum tentu semuanya retail, tetapi ya majority atau mayoritas. Sehingga ICBP juga cukup menarik buat kita perhatikan. Oke. Nah, bagaimana untuk Unilever nih teman-teman? Nah, Unilever ini yang ngikut-ngikut ya sahamnya ini. Kita coba lihat.
Yang beli siapa? Ada BK, KZYU, oke? Dan yang jual ada CCAK, YP, LG, dan GR. Nah, bagaimana dari sisi akumulasinya? Justru kalau kita lihat dari Unilever, ini adalah sideways ya, agak berimbang. Tidak ada terjadi akumulasi yang besar seperti ICBP ataupun INDF. Nah, jadi menurut saya kalau teman-teman yang pencinta Unilever ini harus sangat hati-hati ya, karena bisa saja Unilever melakukan jukingannya ya, artinya gocekannya di mana kenaikan 1 hari lalu terjadi koreksi 1 minggu. Teman-teman nggak mau kan sangkut di Unilever lagi. Nah, jadi bagi para investor yang misalnya belum punya barang sama sekali consumer goods dan memang sudah menunggu untuk mereka rebound, mungkin pilihannya ada di INDF tadi, oke? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau dari antara ketiga itu, teman-teman mau pilih yang mana? Dari sisi bandarmologinya, INDF yang paling menarik. Nah, tidak perlu kok untuk pilih tiga-tiganya ya. Kenapa? Karena mereka bergerak di sektor yang sama. Jadi teman-teman nggak perlu masukin dana spread ketiga, tetapi mereka kan sektor yang sama. Kalau mereka sektor yang sama, kemungkinan besar kalau naik ya naik semua. Tapi kalau turun, ntar turun semua. Jadi lebih baik pilih salah satu, karena dengan begitu kita lebih gampang untuk menganalisa atau memantau saham tersebut. Oke? Nah, tetapi kalau teman-teman tanya saya ya, boleh nggak ya masuk ke consumer? Ya saya pribadi tidak akan masuk ke dalam consumer ya. Saya lebih cenderung masuk ke saham teknologi. Kenapa? Karena COVID ya begini, saham-saham yang akan anti COVID ini ya mungkin saham-saham teknologi. Ya kalau consumer seperti ini kita tidak tahu dampaknya seperti apa. Cuman kembali lagi ke para investor masing-masing, INDF ini masih tetap layak kok untuk diperhatikan atau dijadikan watchlist. Oke? Nah, sekarang mungkin ada banyak investor yang bertanya, ada saham teknologi ini apa saja yang bisa kita perhatikan? Nah, ini saya ada kategori, bikin 3 kategori ya, di mana ada 3 sektor teknologi, tetapi 3 kategori, yaitu high risk, medium risk, ataupun low risk. Nah, ini saya coba bagi ya. Di level yang kolesterol tingkat tinggi ini maksudnya apa? Adalah saham yang very high risk ya. Artinya ini geraknya antara ARB atau ARA atau fluktuasinya ini sangat cepat. Jadi teman-teman yang artinya trader sangat ahli atau advance mungkin baru boleh pilih saham-saham ini. Ada apa pilihannya? Ada MLPT, ada Tech, ada Edge, dan juga ada Kios ya. Ini saham-saham yang sangat ekstrim pergerakannya. Kalau teman-teman yang beginner jangan masuk ke sini karena kalian bisa sangkut berminggu-minggu ya. Nah, bagaimana di level medium? Ada Mari, yaitu yang radio ya, ABA juga, atau Zebra ini teknologi juga. MLPL adalah investasi di startup ya. Dan Wi-Fi dan juga CCSI. Nah, ini adalah medium di mana pergerakannya mungkin tidak se ekstrim yang di atas ini. Nah, ada juga loh ternyata sektor teknologi yang low risk, ibaratnya pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Yaitu ada MTDL, ada Link, ada DMMX, ada NFCX, dan juga MCAS ya. Nah, sekarang kalau teman-teman yang ibaratnya tidak terlalu bisa pantau setiap hari atau yang lebih suka slow, itu saya sarankan ya pilih antara yang low kolesterol ya, atau yang safe aja, yang aman. Jadi lebih gampang untuk dipantaunya. Nah, teman-teman kalau belum nonton video saya tentang MTDL, bisa nanti nonton di video sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya itu saya ada tulis saham yang selevel BBC ya. Itu teman-teman boleh nonton untuk lebih memahami tentang MTDL itu seperti apa. Ini saham sangat bagus. Oke teman-teman. Nah, kalau untuk di entry range saya tidak akan bisa bahas di video ini semua. Kenapa? Karena sahamnya terlalu banyak. Kalau saya jelaskan satu-satu akan terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham ini dan melakukan analisa secara mandiri ya. Oke? Nah, teman-teman coba kita lihat selanjutnya. Ini di video ini yang saya upload baru di tanggal 30 Juni, di mana saya menjelaskan tentang COVID is going crazy ini baru kemarin. Saya bilang untuk memperhatikan saham-saham farmasi, ya kan? Dan saya bahkan highlight ya, ada IRA, INAF, KF, dan Search ini baru tanggal 30 Juni loh ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Hari ini teman-teman bisa langsung cek juga di Google langsung ya. Apa yang terjadi ke saham IRA, KF, INAF, dan Search. Ya. Ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa ya. IRA 16%, KF 7%, INAF 9%, dan Search ini 12%. Nah, apakah saya menggoreng saham-saham ini? Ya nggak mungkin. Kenapa? Dana saya tidak sebesar itu untuk menggoreng 4 saham sampai naik semua. Saya ini bukan uangnya kayak unlimited yang bisa tiba-tiba naik. Tetapi kenapa saya ada ibaratnya bisa merekomend saham-saham ini ya untuk dipantau? Karena keempat saham ini bergerak di sektor kesehatan ya. Kita tahu akan ada berita tentang merak-meraknya COVID ya, artinya
ada krisis dari kesehatan. Nah, ya berarti kita bisa perhatikan saham-saham kesehatan karena disitulah Bandar mempunyai kesempatan untuk menggoreng saham-saham tersebut. Bayangin kalau misalnya situasi Indonesia ini tentram-tentram, semua orang bekerja dan tidak ada ibaratnya sentimen mengenai kesehatan, bagaimana cara Bandar bisa meng-attract investor atau trader-trader lain untuk membeli saham-saham ini? Nggak mungkin, nggak ada yang mau karena omset mereka nggak ada yang naik, kesehatan atau rumah sakit biasa-biasa aja. Jadi tidak ada alasan basis untuk menggoreng saham ini. Tetapi, nah ini COVID lagi menggila ya, rumah sakit justru ekstrim sekali. Nah ada IRA yang dimana kita ikatkan dengan jarum suntik ini sangat besar sentimennya. Sehingga kalau mereka menggoreng saham-saham, nah ini bahkan ada banyak trader yang terpicu ya untuk membeli saham-saham ini. Nah, jadi bagi para investor yang fast trader, yang suka day trading ya harian, bisa langsung saja pantau ke saham-saham ini, oke? Ini saham-saham high risk, ingatnya jangan sampai beli saham ini lalu ditinggal karena teman-teman bisa sangkut di pucuk dan itu sangat mengerikan, oke? Nah, dari semua saham yang tadi saya jelaskan ya, keempat saham tersebut, menurut saya teman-teman pilih IRA, jangan terlalu ekstrim pilih Inafkaf ya, karena itu pergerakannya sangat cepat, Bandar itu cepat banget di sana pergerakannya. Jadi lebih aman boleh pilih IRA. Nah, sekarang IRA ada di harga 2090 ya. Kalau kita lihat sebelumnya IRA pernah digoreng sampai 3.000 lebih. Nah, apakah IRA akan digoreng sampai 3.000 lebih? Mungkin agak sulit ya, karena waktu itu sentimen terhadap vaksin sangat besar ya. Kalau sekarang ya mungkin sentimennya lebih kayak orang membutuhkan ya tetap vaksin, tetapi rumah sakit juga banyak sekali kebutuhan jarum suntiknya. Ya, jadi saya bisa sangat yakin ya kalau laporan keuangan IRA di tahun 2021 ini akan sangat bagus. Akan sangat bagus, ingat-ingat baik-baik ya. Nah, jadi sekarang kalau bagi para investor yang sudah punya barang seperti apa, di hold aja, tenang-tenang, karena teman-teman sudah mungkin mendapatkan cuan. Tetapi kalau bagi para investor yang belum punya IRA, bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu ya. IRA, kalau misalnya lihat grafik seperti ini ya, para investor jangan langsung meng-HK saham ini cukup bahaya, walaupun memang ada terjadi kenaikan oleh Bandar. Menurut saya lebih baik tetap antri di bawah harga 2.000 itu aman ya. Dan kapan melakukan taking profit? Nanti taking profitnya di saat euforia IRA ini luar biasa sekali, di mana sahamnya arah-arah terus atau bahkan sampai di UMA atau di suspend. Nah, disitulah teman-teman boleh melakukan taking profit. Nah, sekarang kalau yang begini jangan di-HK dulu sahamnya dan tetap antri di bawah, nego sama Bandar ya, pelan-pelan untuk entry. Nah, sekarang teman-teman, jadi kita sudah tahu ya, PPKM sudah official. Mungkin teman-teman juga sudah baca di banyak berita. Ini saya ambil dari Kompas, di mana judulnya adalah resmi diumumkan Luhut, ini aturan lengkap PPKM darurat Jawa sampai Bali ya. Kita lihat dulu teman-teman. Yang penting adalah kita tahu bahwa PPKM ini akan berlangsung dari 3 sampai 20 Juli. Nah, ini saya perlu share ke teman-teman dulu. Ini kan yang tadi seperti saya bilang, dari 2 minggu ini kira-kira IHSG ini bakal kemana ya arahnya ya. Kita kan tidak tahu, PPKM ini kan ibaratnya sentimennya cukup negatif ya, karena ekonomi akan stuck ya. Banyak orang bekerja work from home dan lain-lain. Nah, tetapi teman-teman harus tahu bahwa PPKM ini hanya 2 minggu durasinya ya. Dan lagian PPKM ini kan bukan totally tidak bekerja ya. Artinya mereka work from home, berarti kan bisnis-bisnis sebenarnya masih running. Dan COVID ini tidak seperti tahun 2020 di mana orang ketakutan sekali sampai nggak bisa apa-ngapain ya, tetapi orang-orang sudah mulai teredukasi, bisa isolasi mandiri, dan bisa pengobatan macam-macam lainnya. Nah, jadi menurut saya di 2 minggu ke depan ini bagaimana? Menurut saya IHSG ini sekarang harganya kan sudah di 6.000. Kalau mau koreksi, mungkin harga dalamnya atau harga bawahnya itu di kisaran 5.850 sampai 5.900. Itu udah mentok di bawah. Karena kalau untuk di bawah itu lagi, itu butuh ada sesuatu yang membuat panic selling ya. Karena seperti tahun 2020, orang-orang investor pikir kalau segala sesuatu akan crash, COVID ini langsung bisa bikin orang meninggal atau segala macam, makanya bisa terjun payung sampai ke bawah. Tetapi sekarang COVID itu ya banyak orang yang sudah tahu dan tidak terlalu ekstrim ya ketakutannya. Jadi kalaupun ada penurunan ya mungkin di 5.850 sampai 5.900. Nah, jadi dengan kita tahu begitu, gimana strategi kita? Kalau misalnya nanti IHSG koreksi ke 5.900 ya teman-teman boleh serok, nggak perlu takut-takut lagi apakah akan masuk ke 5.700 atau bahkan ke 5.600, itu akan sangat sulit. Nah, lalu ada hal yang menarik lagi nih teman-teman. During PPKM ini kan Jawa itu full ya ibaratnya work from home ya. Mungkin teman-teman tahu work from home ini bakal banyak ada orang yang nggak tahu ngapain. Karena selain work from home, saya juga yakin banyak
mungkin orang-orang yang berhenti bekerja ya, karena bisnis-bisnis juga kesulitan dan macam-macam lainnya. Nah, ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan, bahwa akan kembali aktif lagi nih trader-trader saham seperti tahun 2020, di mana jumlah trading meningkat secara signifikan karena orang-orang nggak tahu ya harus berbuat apa, dan juga nggak bisa keluar, mall tutup, nggak ada hiburan, nggak ada apa-apa di luar sana, jadi banyak orang di rumah. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mereka lakukan? Ya salah satunya trading saham, karena mereka ingin mencari cuan ya ibaratnya, daripada nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya trader-trader mulai aktif, ini 2 minggu ini justru teman-teman bisa gunakan sebagai window ya, atau peluang untuk melakukan day trading ya. Teman-teman mungkin di rumah ini bisa melakukan day trading secara intens ya, karena kesempatan ini tidak datang terus-menerus. Nah, tetapi ingat ya teman-teman, kita tetap harus hope for the best supaya Indonesia cepat pulih dari COVID ini. Kita nggak mau bahwa kalau COVID ini berkelanjutan, karena ekonomi kita akan semakin terpuruk ya teman-teman. Oke, jadi ingat, di 2 minggu ke depan ini kemungkinan besar teman-teman bisa make use ya, atau take advantage untuk melakukan day trading ya, karena menurut saya kemungkinan akan ada increase in volume atau turnover dari IHSG ini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa AJ Invest ini ada event loh teman-teman. Nah, jika para investor yang selama ini misalnya sudah trading saham dan tidak mendapatkan benefit apa-apa dari sekuritas kalian ya, teman-teman boleh pertimbangan buat join eventnya AJ Invest ya. Nah, eventnya adalah sebenarnya teman-teman berpotensi untuk mendapatkan giveaway cash bisa sampai jutaan rupiah bahkan. Nah, menarik kan? Mau tahu caranya bagaimana? Langsung saja chat kami di Telegram ya, @AJInvestAdmin, supaya bisa tahu bagaimana cara bergabung atau masuk ke event AJ Invest ini. Yuk, tunggu apa lagi? Teman-teman cuma perlu chat di Telegram kami untuk cari tahu bagaimana cara bergabung dengan event ini. Oke? I hope to see you guys soon. Oke? Nah, teman-teman, bagi yang belum follow Instagram AJ Invest, bisa segera join ya di ajinvest.official untuk mendapatkan quick update serta melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Oke? Nah, teman-teman, sudah banyak yang saya sampaikan di video hari ini. Jika kalian merasa bermanfaat, jangan lupa langsung tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.